selamat datang di podcast SMPN 286 Jakarta. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Boleh diperkenalkan namanya siapa dan kamu dari kelas berapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sinta Olivia. Aku berasal dari kelas 9D. Wah, Sinta ya. Kalau boleh tahu arti dari nama kamu itu apa sih? Sejujurnya aku kurang tahu ya arti dari nama aku apa. Cuman yang bisa aku jelaskan nama Sinta itu aku punya tante namanya Cynthia. Dan kebetulan aku juga dekat dengan tante aku. Jadi nama aku dinamain Sinta. Dan Olivia itu adalah gabungan dari singkatan nama orang tua aku gitu. Ya, kayak warisan gitu ya. Wah. Keren. Aku kan pernah dengar nih tentang kamu. Kamu itu pernah menangin kejuaraan baris berbaris paskibra nih. Kalau boleh tahu itu lomba apa sih? Itu adalah lomba paskibra, biasanya disebut dengan LKBB atau lomba baris berbaris. Di sana tuh kita lomba tentang teknik-teknik dari PBB, yaitu baris berbaris kayak gimana, kayak gitu. Terus juga ada yang namanya favor, yaitu variasi dan formasi gitu. Keren banget. Kalau boleh tahu kamu itu juga pernah join ekskul paskibra gitu nggak sih? Iya, aku join ekskul paskibra itu berawal dari kelas 2 SD. Awalnya aku kurang tahu apa itu paskibra gitu kan. Tapi setelah masuk ke SD itu pelatih aku tuh ngajak aku untuk ayo kamu join paskibra gitu. Jadi dari kelas 2 SD sampai sekarang aku masih lanjut buat ikut ekskul paskibra. Oh, kenapa kamu lebih suka sama ekskul paskibra? Padahal kan ekskul lain kan masih ada yang seru juga selain paskibra. Kalau itu aku suka banget sama paskibra karena memang bidang aku di sana ya, minat aku juga di sana, keahlian aku juga gitu. Jadi ya itu dia. Gitu ya. Iya. Ekskul paskibra menurut kamu seru gak sih? Pas kamu masuk itu gimana? Oke. Pas pertama kali aku masuk, awalnya aku gugup banget kayak wow, aku udah lama juga kan ya jarang latihan paskibra karena semenjak naik dari kelas 6 naik ke kelas 7 gitu. Tapi pas pertama kali aku masuk itu seru banget. Kekeluargaannya juga itu bener-bener terikat banget, persaudaraannya juga gitu. Gila, keren banget ya. Kalau kamu itu biasanya di paskibra itu kegiatannya apa aja sih? Biasanya kalau di paskibra itu kita ada yang fokus pada pengibaran bendera merah putih, ada juga yang fokus pada lomba baris berbaris gitu. Oke. Gitu ya. Aku kan sering lihat nih kayak pengibaran bendera itu, tapi ada sering kali yang kalau ngibarin bendera itu benderanya itu kayak ketekuk ke belakang atau ada insiden-insiden itu. Cara mengatasinya itu gimana sih? Oke, sebenarnya untuk pengibaran itu ada tekniknya ya teman-teman. Ya kalau misalkan bendera kebalik itu ada beberapa kesalahan. Yang pertama memang pada saat melipat bendera itu lipatannya salah, dan yang kedua itu pada pemasangan benderanya gitu. Nah tips supaya nggak kebalik itu di tali bendera itu kan terdapat 2 katrol. Katrol pertama itu katrol atas yang dimana disambungin dengan bendera warna merah, dan katrol bawah itu disambungin dengan warna putih. Tapi selain pemasangan katrol juga pelipatan benderanya juga harus benar gitu. Gila, keren banget tips dari juara paskibra 286 Jakarta. Oh iya, katanya paskibra itu baru-baru ini meraih juara, yaitu juara apa sih? Kita baru kemarin ngelaksanain lomba itu kita juara Mula 1. Widih, Mula 1 itu apa sih kalau boleh tahu? Jadi di dalam paskibra itu ada beberapa tingkatan dari kejuaraan ya, dan di situ juga banyak kategorinya, mulai dari kategori make up, kategori danton terbaik, kategori pasukan terbaik, dan ada juga yang memang menjadi juara-juara dari tingkatan gitu. Dan kita posisinya ada di Mula 1 yang dimana masuk dalam peringkat 20. Widih. Dari ya itu. Keren banget. Panjang banget ya pasti proses untuk meraih kejuaraan yang hebat itu. Kalau boleh ceritain sedikit nggak proses kamu meraih kejuaraan itu? Oke, untuk proses meraih kejuaraan itu pastikan setiap proses enggak selamanya lurus terus ya teman-teman. Ada kadang juga kita suka
ada jatuhnya, ada bangkitnya gitu. Jadi selama proses itu kita nggak selamanya benar tentang teknik-teknik. Kadang juga kita pada saat latihan itu terdapat beberapa kesalahan, terus terdapat beberapa masalah juga, sampai akhirnya kita bisa merenungi bareng-bareng bagaimana caranya supaya kita dapat meraih juara itu sampai kita ketemu solusi atau jalan terbaiknya. Widih. Kira-kira anggota-anggota kamu bangga gak sih menjadi juara school itu? Alhamdulillah sih ya, dari beberapa pengalaman anggota-anggotaku bangga banget, bahkan saking bangganya mereka sampai nangis terharu. Setiap kali pengumuman lomba itu kita selalu nangis bahagia karena perjuangan kita selama ini enggak sia-sia, ada buah, ada hasilnya gitu. Benar hebat banget. Kalau boleh tahu nama tim kamu itu apa sih dan ada makna di baliknya nggak? Oke, kita itu kan Pasdupan terbagi menjadi 2 tim. Sebenarnya ada 3 tim. Tim pertama itu tim A, tim kedua itu tim B, dan ketiga itu tim C. Tim A ini baru-baru ini bikin nama pasukannya itu adalah pasukan merah. Kenapa pasukan merah? Karena kita identik dengan warna merah, yang dimana kita itu memakai tema batik. Batiknya itu warna merah, terus juga kostum dari sekolah itu merah gitu. Terus kalau untuk tim B, kita belum tentuin namanya apa, cuman tim B juga sama kayak tim A, fokusnya ke dalam PBB, dan tim C itu fokus ke dalam pengibaran gitu. Kalau dari warna merah itu ada melambangkan artinya tersendiri nggak sih? Melambangkan arti merah itu kan kalau kita lihat dari warnanya tuh kayak berani banget, Iya. terus kayak pantang nyerah juga kan gitu, dan itu tuh benar-benar menggambarkan kita. Oh, oke. Ada cerita lucu gak sih selama kalian ikut ekskul Paskibra? Kejadian lucu sebenarnya banyak ya, aku juga nggak bisa sebutin satu-satu. Cuman ada cerita lucu di mana kita lagi latihan. Waktu latihan itu kita kan istirahat ya, dan istirahat itu kadang kita suka bermain, tertawa bareng, dan ada juga beberapa pada saat kita main. Waktu itu lagi zaman-zamannya Squid Game ya. Iya, di situ kita kan lagi larian, dan ada beberapa yang jatuh kepleset. Jadi kita semua ketawa gitu. Tapi ternyata buat have fun, buat kayak gak selamanya kita latihan bakalan terus tertuju pada itu, tapi ada juga bahagianya, lucu-lucunya gitu. Jadi itu kayak kenangan yang memorial banget ya, memorable banget ya. Iya, Kalau boleh tahu ada nggak sih kenangan lainnya di ekskul Paskibra gitu? Untuk kenangan lain ya, kenangan lainnya kenangan yang gak paling bisa aku lupain itu kebersamaannya sih. Karena kita benar-benar mau itu dalam keadaan susah maupun senang, kita selalu bareng-bareng. Bahkan ketika kita lagi dalam keadaan terpuruk, kita selalu menguatkan, mau itu masalah dalam paskib ataupun masalah di luar paskib, kayak seperti masalah keluarga mungkin, masalah pertemanan, itu kita selalu sharing cerita, nyari solusinya juga gitu. Jadi saling ngerangkul. Itu sih momen Udah kayak keluarga banget. Iya, keluarga banget. Ada gak sih Paskibra yang terkenal terus kamu idolain gitu di luar sana? Oke, untuk Paskibra terkenal itu banyak banget ya. Cuman karena kita saudaraan dengan Paskibra SMP 69, Paskibra SMPN 220, 88, 89, dan 130. Jadi aku lebih mengidolakan mereka gitu. Widih. Kalau misalkan kayak atlet gitu, ada nggak yang menginspirasi kamu nih? Atlet-atlet ya pasti pertama itu pelatih ya. Karena pelatih kita yang mengajari kita dari nol sampai kita benar-benar bisa. Terus juga ada nih satu, namanya itu adalah Kak Nadine. Kak Nadine, aku bangga banget sama dia karena dia udah benar-benar ngajarin kita dari nol sampai kita bisa mendapatkan juara mula 1. Widih, keren. Kalau boleh tahu, kamu itu udah berapa lama sih berkompetisi ini di Paskibra ini? Untuk berkompetisi karena aku sekarang kelas 9, jadi hampir ada selama 2 tahun lebih, hampir mendekati 3 tahun kali ya gitu. Jadi aku udah kompetisi dari kelas 7, 8, dan sekarang 9. Widih, keren banget. Keren banget, iya. Semoga dari kisahnya
Kak Sinta bisa menginspirasi kalian yang ada di sana ya. Iya. Kak Sinta, kalau boleh tahu podcast 286 Jakarta ini menurut kamu gimana? Mulai dari ruangannya, terus hostnya, kami sebagai hostnya menurut kamu gimana? Dan apakah acara hari ini nih seru gitu? Oke, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk podcast 286 karena udah ngundang aku. Dan podcast hari ini tuh bener-bener seru banget guys. Terus juga dari ruangannya oke banget, apalagi ada lightingnya yang bisa bikin ini, terus juga kameranya, terus juga hostnya ini seru-seru banget guys. Iya, aku juga yang tadinya nervous jadi nggak nervous karena kita bisa sharing-sharing cerita gitu. Oh iya. Kasih pesan dong buat teman-teman di luar sana biar semangat ikut eskulnya dan bisa meraih prestasi kayak eskul kamu. Oke, buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian punya bakat, jangan pernah malu untuk menyalurkan bakat tersebut karena kita harus percaya diri apa yang memang menjadi bakat kita dan kita harus tetap semangat, pantang menyerah gitu. Widih, mantap nih. Wih, Makasih ya Sinta udah mau datang ke podcast kita. Terima kasih. Terima kasih kembali. terima kasih juga buat penonton yang di sana udah menonton kami hingga menit ini. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.